Selamat datang di pembelajaran PAI bersama Ustadz Iim. Kali ini kita akan belajar tentang perkembangan Islam di Nusantara. Dan nanti kita akan belajar bagaimana sejarah penyebaran dan pengaruhnya terhadap budaya di Indonesia. Mari kita bersama-sama ikuti pembelajaran ini dengan khusyuk, dengan bersama-sama kita mengucapkan lafal basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak sekalian, tentu kita semua kenal dengan yang namanya atau pernah mendengar minimal dengan yang namanya Sunan Kalijaga. Ya, Sunan Kalijaga ini adalah salah satu tokoh penyebar Islam di Nusantara dengan kesuksesan yang luar biasa. Jikalau kita melihat literatur dari film-film di YouTube, di TV, bagaimana cara Sunan Kalijaga berdakwah di dunia Islam. Dan luar biasa sekali tantangan baik dari keluarga maupun dari masyarakat begitu besar terhadapnya. Tetapi perjuangan beliau ini tidaklah dibalas dengan kegagalan. Perjuangan beliau untuk menyebarkan Islam di Nusantara ini dihadiahi oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kesuksesan. Di mana pada saat itu banyak warga di Nusantara ini akhirnya berbondong-bondong masuk Islam karena Sunan Kalijaga menyebarkan Islam di Nusantara ini dengan cara yang menarik dan cara yang tidak langsung menyalahkan atau bahkan dia tidak menghapuskan budaya yang ada di Nusantara. Dia mempelajari bagaimana di Nusantara ini warga-warga di Nusantara ini berinteraksi, bagaimana kebiasaan di Nusantara, kemudian dia masuk ke dalamnya dan dia modifikasi apa yang terjadi di dalam. Dan yang kita kenal adalah Sunan Kalijaga memasukkan berdakwah Islam itu dalam satu tokoh pewayangan. Maka dia masukkanlah karakter-karakter Islam, tokoh-tokoh Islam di dalam pewayangan, dan kemudian materi-materi yang disampaikan dalam tokoh pewayangan pun materi-materi tentang akidah yang berhubungan dengan ketuhanan. Nah, siapa saja tokoh-tokoh yang lainnya? Tentu masih banyak tokoh-tokoh yang lainnya. Dan kita akan mempelajarinya bersama-sama. Adapun tujuan kita mempelajari materi ini adalah yang pertama, memahami proses historis masuknya Islam ke Nusantara melalui jalur perdagangan, dakwah, dan pernikahan. Yang kedua, menumbuhkan kesadaran tentang keberagaman dan toleransi dalam Islam. Dan yang ketiga, terbentuknya sikap menghargai terhadap budaya Islam lokal seperti seni, arsitektur, dan tradisi masyarakat. Sejarah masuknya Islam di Indonesia. Nah, ada beberapa teori masuknya Islam ke Nusantara. Yang pertama yaitu teori Mekah. Teori Mekah ini mengatakan bahwa proses masuknya Islam ke Nusantara itu langsung dari Mekah atau Arab yang terjadi pada tahun atau pada abad ke-7 Masehi. Yang kedua, teori Gujarat. Teori Gujarat ini mengatakan bahwa proses kedatangan Islam ke Indonesia berasal dari Gujarat, yaitu pada abad ke-7 Hijriah atau abad ke-13 Masehi. Teori ketiga yaitu teori Persia. Teori Persia mengatakan bahwa proses kedatangan Islam ke Nusantara berasal dari daerah Persia atau Parsi yang sekarang disebut sebagai Iran. Alasan mereka mengatakan itu adalah adanya kesamaan budaya yang ada di Indonesia, termasuk diantaranya adanya tabot di Provinsi Bengkulu dan di provinsi lainnya.
Kemudian teori yang terakhir adalah teori dari Cina. Teori dari Cina ini mengatakan bahwa proses kedatangan Islam ke Indonesia, khususnya di tanah Jawa, berasal daripada pedagang Cina. Mereka telah berhubungan dagang dengan penduduk Indonesia jauh sebelum Islam dikenal di Indonesia, yaitu sejak masa Hindu-Buddha. Ajaran Islam dari Cina ini sendiri muncul pada abad ke-7 Masehi, pada masa dinasti Tang. Lalu selanjutnya, bagaimana cara-cara dakwah Islam di Nusantara? Perlu diketahui bahwa cara-cara masuk atau cara-cara dakwah Islam di Nusantara yaitu ada beberapa cara. Yang pertama melalui proses perdagangan. Dari proses perdagangan inilah terjadi komunikasi antara para pedagang-pedagang yang datang dari luar yang mereka beragama Islam dengan penduduk lokal di Indonesia. Kemudian mereka berinteraksi dan disitulah warga-warga Nusantara mengenal Islam dan tertarik untuk masuk Islam. Yang kedua, melalui proses perkawinan. Ketika para pedagang itu datang ke Nusantara, kemudian mereka menetap di Nusantara, kemudian mereka saling bersosialisasi, berkenalan dan lain sebagainya, maka terjadilah proses perkawinan dan tidak sedikit mereka pun akhirnya menetap di Nusantara sembari mendakwahkan Islam di Nusantara ini. Yang ketiga, melalui proses pendidikan. Para pendatang yang datang ke Indonesia, selain memiliki misi untuk berdagang, mereka juga memiliki misi untuk berdakwah. Yaitu caranya adalah dengan memberikan pendidikan kepada eh, rakyat di Nusantara ini bagi mereka yang tidak mendapatkan eh, manfaat pendidikan yang pada masa itu hanya orang-orang di kerajaan saja, orang-orang yang pejabat saja yang bisa menikmati pendidikan. Kemudian yang keempat melalui hubungan sosial. Para pendatang yang datang ke Indonesia menunjukkan sikap yang ramah, sikap yang sopan, baik, dan mereka ternyata bagaimana cara mereka berinteraksi ini menarik minat untuk mengenal lebih jauh tentang Islam. Dan yang terakhir adalah melalui proses kesenian. Para pendakwah yang datang ke Nusantara ini mempelajari apa-apa saja yang terjadi di Nusantara dan bagaimana cara mereka masuk, dan kebetulan pada saat itu ada penduduk Nusantara ini ternyata menyukai berbagai macam kesenian. Ada yang menari ya, kemudian ada yang pakai wayang, dan salah satunya adalah Sunan Kalijaga yang menyebarkan Islam di Nusantara ini melalui kesenian, yaitu perwayangan, di mana tokoh-tokoh wayang diganti dengan tokoh-tokoh yang kemudian menjadi ikon dan itu ada dihubungkan dengan keislaman. Nah, anak-anak sekalian, untuk lebih memahami tentang bagaimanakah perkembangan Islam di Nusantara, maka kali ini kita akan mengerjakan sebuah tugas dengan cara berdiskusi. Ada tugas diskusi yang akan kalian selesaikan. Yang pertama yaitu kalian nanti akan mendiskusikan bagaimanakah jalur masuk Islam di Nusantara. Dan yang kedua, siapa-siapa saja tokoh penyebar Islam di Nusantara. Nah, nanti kalian bisa membaca bukunya, kemudian didiskusikan siapa-siapa saja tokoh penyebar Islam di Nusantara. Dan yang ketiga, kalian mendiskusikan bagaimana pengaruh kesenian terhadap perkembangan Islam di Nusantara. Ini kalian bisa membaca dari berbagai macam literasi, baik dari buku secara yang ada pada kalian sekarang, bisa melalui handphone kalian dan melalui internet. Itu tugas diskusi kita. Semoga dengan diskusi ini akan menambah pemahaman kita tentang penyebaran atau proses masuknya Islam di Nusantara. Demikian anak-anak untuk pembelajaran kita pada kesempatan kali ini. Sampai jumpa di video berikutnya.
Semoga kalian memahami tugas-tugasnya dan nanti silakan akan kita bahas di pertemuan selanjutnya. Terima kasih. Mari kita tutup dengan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Enggak usah keluar. Demi